Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Hari ini kita kembali membuka satu teduh kita sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, dengan kita kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa sejenak. Sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami percaya di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di dalam kami menjalani hidup ini, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa pada hari ini, kami akan diajarkan kembali bagaimana kami mengalami rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, renungan firman Tuhan, di mana Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita mengalami rencana itu? Yang pertama, kita harus terus berusaha. Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku buang. Usahakan artinya terus berusaha. Allah mau kita terus berusaha, apapun bagaimanapun keadaan kita. Yang kedua saudara, kita harus mengimani waktu Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. 70 tahun. Mungkin kita berpikir terlalu lama. 70 tahun kita udah mati. Tetapi Alkitab berkata 70 tahun berbicara waktunya Tuhan. Allah punya waktu tersendiri. Saudara yang kasih Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita membutuhkan kesabaran dan ketekunan kita. Sehingga ketika waktunya sudah genap, maka Allah dan kuasanya akan mengerjakan rencananya. Dan ini saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti. Dan Tuhan sanggup mengerjakan sendiri tanpa membutuhkan pertolongan yang lain. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, hari ini Allah tidak akan pernah merubah waktunya. Karena waktunya terbaik adalah untuk kita dan kita imani. Oleh karena itu, kalau hari ini kita masih berjuang, saudara, tidak ada istilah terlambat. Ketika kita menanti waktunya Tuhan, maka saudara akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan akan digenapi. Bagaimana program Tuhan, bagaimana rencana Tuhan yang pasti akan terjadi dalam hidup ini. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini. Poin yang kedua, bagaimana kita mengalami satu rencana Tuhan yang indah. Harus perlu ada kesabaran, artinya nunggu waktunya Tuhan. Apa yang kita nggak pikirkan, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami tetap dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kami. Tuhan mengerti akan keadaan kami. Oleh karena itu kami imani dan kami percaya. Hingga pada waktunya nanti, waktunya Tuhan akan terjadi. Kami akan bisa melihat suatu hal yang indah boleh digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga pada hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat beraktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Tetap kita harus optimis. Sekali lagi saya katakan optimis. Sebab kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom.